kehidupan sehari-hari, yaitu dengan banyaknya bermacam suku, budaya, adat, dan juga bahasa. Dari sini kita akan melihat dunia topik 1 kebinekaan global, ya, yaitu dunia yang berwarna. Dunia yang berwarna itu bagaimana? Bagaimana dunia yang berwarna? Yaitu dengan adanya beragam suku, budaya, terus dan bahasa. Bayangkan kalau satu dunia itu bahasanya satu, atau bahasanya satu, Sunda saja, atau Jawa saja, atau Batak saja. Ini ada beberapa budaya dan bahasa. Dari sini memahami konsep kunci realitas keberagaman, mampu menganalisis macam-macam kerentanan serta implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Kerentanan itu apa? Banyaknya pendapat. Dari banyaknya pendapat ini, jangan sampai ada perselisihan. Jangan sampai ada perselisihan. Maka dari banyak masing-masing pendapat, misalnya dari pendapat suku ini begini, suku atau begini, maka jangan sampai ada perselisihan. Apa jadinya jika dunia ini seragam? Misalnya warna kulit sama, bahasa sama, rambut sama, budaya juga sama. Bagaimana coba? Terjadi akan bagaimana? Akan bagaimana? Akan monoton itu. Bagaimana? Kenapa disebut monoton? Karena semuanya sama, tidak ada istilah berbeda bahasa, agama, budaya, dan bahasa juga tidak ada. Itu disebut dengan karena sama, semua seragam. Apakah Anda pernah berpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Misalnya Anda dilahirkan di mana sekarang? Di daerah Jawa mana? Jawa Barat. Apakah Anda punya pikiran lagi mau dilahirkan di negara lain misalnya? Punya pikiran seperti itu tidak? Tidak, karena nggak mungkin sudah lahir kalau dilahirkan lagi. Menurut Anda, apakah dunia saat ini damai? Damai tidak? Damai. Karena apa? Karena damai itu? Karena adanya saling hormat, menghormati antara suku yang satu dengan suku yang lain, menghormati budaya yang satu dengan budaya lain, menghormati bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Maka damai saja kalau tidak ada perselisihan. Setiap dahulu kala manusia berimigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Imigrasi itu artinya berpindah tempat, bukan tempat yang dekat. Misalnya dari Jawa Barat ke Sumatera atau ke Sulawesi, itu adalah perpindahan tempat dari suatu suku ke suku lain atau dari satu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Itu disebutlah dengan
Imigrasi. Selama berabad-abad manusia berbagai ras, bangsa dan berdampingan dengan damai. Kenapa berdampingan dengan damai? Ya itu tadi, karena saling harga menghargai. Ras dengan sesama ras itu adalah perbedaan suku atau adat, budaya dan juga agama. Itu yang disebut dengan ras. Dengan adanya saling menghormati, menghargai ras ini, maka perdamaian terus berlangsung, selamanya damai. Namun ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendapat, mereka menginginkan negara mereka dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, misi Anda adalah memberikan, ada juga kepala negara atau kepala pemerintahan yang negaranya tidak mau dihuni oleh negara lain, hanya saja maunya dihuni oleh negara itu sendiri. Misalnya Indonesia itu tidak boleh ada orang asing datang ke Indonesia, itu yang diinginkan oleh pemerintah atau kepala pemerintah di foto ini nih, menginginkan negara mereka dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Bangsa asli saja itu yang sebutnya bangsa asli itu saja itu misalnya bangsa Indonesia mau dihuni oleh bangsa Indonesia, tidak boleh dengan bangsa lain. Amerika harus dihuni oleh bangsa Amerika, tidak boleh dengan bangsa lain. Itu yang dilihat dari sini, dari keinginan pemimpin negara pokok yang ada di sini. Nah, sekarang ini coba buat catatan referensi diskusi beberapa poin di bawah ini. Bagaimana jika jadinya manusia dihuni hanya oleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi? Bagaimana terjadinya? Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan? Nah, ya. Bagaimana jadinya kita manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi? Bagaimana? Akan monoton saja itu, tidak ada migrasi, tidak berarti tidak ada penduduk yang datang, penduduk baru tidak boleh ini. Tidak diperbolehkan ada penduduk baru, maka kan terjadi monoton sesuai dengan adat yang di tempat itu. Apa yang disebut dengan penduduk asli? Penduduk asli itu apa? Penduduk asli itu penduduk asli itu orang atau manusia yang dilahirkan di tempat atau negaranya sendiri. Misalnya negara Indonesia, dilahirkan di negara Indonesia, orang Indonesia dilahirkan di Indonesia dengan punya alamat. Di mana dilahirkannya? Misalnya kabupatennya kabupaten mana? Dilahirkan di kabupaten A misalnya, dibesarkan di kabupaten A dan tetap bertinggal juga di kabupaten A sampai meninggal juga di kabupaten A. Itulah disebut dengan penduduk asli. Jika Anda adalah seorang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia hidup berdampingan dengan cara damai? Ya tadi, kalau punya wewenang yang diperbolehkan dengan adanya imigrasi, supaya setiap orang itu bisa merubah kehidupannya dan bisa hidup rukun dengan suku lain. Hidup rukun itu damai, tidak ada perselisihan walaupun beda suku. Kita satu kesatuan yang berbeda.
Cukup. Cukup? Tutup ya. Ya. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada materi tentang kebinekaan pada kesempatan ini. Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.